Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramin, jamil ahli silsilah tariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah ma'at suryalaya wa bilusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratul syekh Abdul Ghasif Masdudullah wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadapan Guru Agung kita, sahabat, Bapak Saumi, para wakil talqin, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah berpesantren Suryalaya yang berbahagia. Alhamdulillah, masih dalam suasana Lebaran, suasana perayaan Idul Fitri, ya, karena pada hakikatnya kita Idul Fitrinya tiap bulan, tiap manakiban itu adalah perayaan, kan 9 kemenangan. Di antara dari 9 kemenangan yang kita rayakan itu adalah Idul Fitri. Itulah yang kita rayakan tiap manakiban, bahkan kita merayakan Idul Fitri sebagai bukti bahwa kita telah memperoleh alat untuk Idul Fitri. Inilah kelebihan kita daripada ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita pada umumnya adalah tentang pemahaman kita tentang bulan Ramadan ini. Jika orang-orang pada umumnya memahami Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang berrahmat, karena sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Nah, jadi yang beredar ini adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk beramal soleh, bulan untuk mencari keberkahan. Jadi sehingga orang-orang banyak yang beramai-ramai melakukan amal ibadah, mengamalkan yang di bulan Syabannya dia belum sholat fardu, ya, belum rajin sholat fardu, tapi ketika sudah memasuki bulan Ramadan dia rajin sholat fardu. Yang sebelumnya dia hanya sholat fardu saja, ketika memasuki bulan Ramadan ia mulai menambahkan dengan amalan-amalan sunnahnya. Ketika sudah dengan sunnahnya dia terbiasa mengamalkan, di bulan Ramadan pun ditambah dengan tadarus Qur'annya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin bangun subuhnya. Ketika Ramadan telah selesai, bulan puasa telah selesai, masuk ke bulan Syawal, malah kembali lagi tidak rajin beramal sunnah, tidak rajin untuk membaca Quran, kembali lagi untuk tidak sholat. Jadi yang termindset pada umumnya adalah banyak beramal itu hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan lain tidak banyak beramal. Karena faktanya yang terjadi. Buktinya masjid-masjid itu ramai. Masjid itu ramai, penuh. Kalau bulan Ramadan itu ramai, penuh. Khususnya masjid-masjid di kampung. Ya. Kalau masjid-masjid di perkotaan selalu ramai pasti. Tapi untuk kita lihat masjid di kecamatan atau di kampung saja. Di kampung, tiap kampung kita kecamatan. Kalau bulan Ramadan, khususnya maghrib dan isya itu ramai orang di masjid. Coba kita lihat ketika sudah tidak memasuki bulan Ramadan, mulai sepi lagi masjid-masjid. Nah, kita oleh pangersa Allah diberikan sebuah keputusan, ketetapan, kepastian bahwa bulan Ramadan itu, ini Ramadan 1, sekarang kita sudah masuk Ramadan 2. Karena kenapa? Karena amaliyah kita tidak berkurang, tetap kecuali sholat tarawih. Setelahnya itu tetap kita.
Ya, coba dari amalia kita ada nggak yang berkurang dari bulan Ramadan? Tidak, tetap kita mengamalkan amalia mursyid. Tetap ketika Ramadan kita setelah maghrib mengamalkan sholat sunnah yang 12 rakaat. Syawal pun demikian, tetap istiqomah kita. Khotaman tetap istiqomah. Tetap kita mengamalkan amalan-amalan sunnah sehingga kita disebut Ramadan 1, Ramadan 2 sampai Ramadan 12. Kenapa demikian? Karena kita sudah diberikan amaliyah, amalan tuntunan baik yang fardu apapun sunnahnya itu, terutama manakibannya itu dilaksanakan tiap bulan sehingga kita tidak ada perubahan. Jadi tetap kita dalam kondisi semangat beramal di bulan Ramadan. Nah, sekarang setelah bulan Ramadan usai, nah harus direview lagi nih kurikulumnya. Kurikulum Ramadan itu kan ada kurikulumnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini sering sekali disampaikan oleh seluruh mubalik pada awal-awal bulan Ramadan atau pada setiap pelaksanaan khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Jadi esensi tujuan kita berpuasa itu adalah untuk menjadi orang yang tattaqun, orang yang bertakwa. Dalam pemahaman kita tidak akan memperoleh tattaqun kecuali melalui zikir. Itulah kita untuk mentakun. Sebenar-benarnya takwa itu seperti itu. Ini banyak orang yang mungkin belum tahu ya. Itulah yang dimana di bulan Ramadan ia jadi orang yang takwa, ketika sudah masuk Syawal dia tidak bertakwa lagi. Kan banyak fenomena seperti itu. Ketika di bulan Ramadan pakai hijab, yang untuk yang wanita, dia pakai hijab. Yo, bulan Ramadan 30 hari dia pakai hijab, pakai jilbab, dia dijaga auratnya. Nah, mulai dia menjadi pribadi yang takwa itu, disitulah dia menjadi seorang yang takun. Ketika sudah masuk Syawal, tak lagi auratnya. Berarti ada yang salah ini, ada yang bermasalah. Karena kalau seseorang di bulan Ramadan puasanya benar, kualitas ibadahnya baik, maka sudah pasti ini dia di Syawalnya, di Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir sampai dengan Ramadan yang akan datang, ketakwaannya terjaga. Karena sudah jadi orang takun nih. Ketakwaannya terjaga, justru semakin bertambah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurikulum Ramadan. Kalau kita sudah dijaga, sudah diberi Allah kalimat takwa. At-taqwa hahuna, sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini menunjuk ke arah hati kita. Itulah takwa kita. Loh, kenapa ke hati? Karena hati ini adalah pusat pemerintahannya diri kita. Sabda pengeras Abah seperti demikian. Ya, hati itu adalah pusat pemerintahan diri kita. Segala macam perkataan, perbuatan kita, tindak tanduk kita diputuskan oleh hati. Jika hati kita baik, maka keputusannya pun akan selalu baik, sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan baik, perilaku yang baik. Jika hati itu buruk, yang terjadi adalah sebaliknya. Ala inna fil jasadi ibni adamin mudghah. Sungguh di dalam diri anak Adam itu ada mudghah, segumpal daging. Faiza sholahat sholat jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh badannya juga ikut baik. Faiza fasadat jasadu kullu. Buruk pun, maka seluruh juga anggota tubuhnya juga ikut buruk. Ala wahya qalbu. Dan segumpal daging itulah yang dinamakan dengan hati. Dan hati inilah yang dituntut, yang kita mesti usahakan untuk menjadi hati yang Idul Fitri, hati yang kembali bersih, kembali suci. Itu tuh esensi dari Idul Fitri, itu seperti itu. Makanya orang di Idul Fitri kita terbiasa untuk saling memaaf-maafkan, meminta maaf bersama lain. Sebenarnya itu adalah salah satu amalan-amalan kita guna untuk mencari kebersihan hati. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita telah membersihkan diri kita dari rasa benci kepada orang lain, rasa iri kepada orang lain, dan rasa benci kepada orang lain. Kita bersihkan itu.
Idul Fitri, kembali ke suci. Semua umat Islam bisa merayakan Idul Fitri, bisa merayakan. Kalau merayakan secara seremonial dalam artian secara aturan syariat, semua juga bisa. Umat Islam ya, ada sholat idnya, sholat sunnahnya, ada kemudian dilanjut dengan khutbah Idul Fitrinya. Setelah itu ada prosesi saling maafkan. Semua umat Islam bisa melakukan itu. Tapi apakah semua umat Islam berhasil meraih kedudukan Idul Fitri? Apakah kita? Belum tentu. Belum tentu. Kita sudah dikasih alat aja, alat untuk Idul Fitri oleh bangsa sahabat. Karena ketika kita ditalkin, kita sudah Idul Fitri, bersih. Namun kan setelah kita ditalkin, ini kan kadang kalau kita tidak mengamalkan, datang lagi noda-noda mengkotori kesucian jiwa kita. Dikotori lagi kita. Dikotori. Makanya kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Segala macam seluruh anak Adam itu lahir dalam keadaan bersih. Fa abawahu yumajisani au yunassirani au yuhawidani. Dan keluarganya lah, lingkungannya lah yang menentukan ini anak apakah ia akan menjadi seorang yang beriman, seorang majusi, seorang Nasrani ataupun seorang Yahudi. Jadi kita ini kan bersih nih, awal lahir bersih. Nah, ketika mulai mengenal namanya lingkungan, ya, mulai bertemu dengan orang-orang, ketika kita sudah bertemu dengan orang banyak, itulah kita mengenal perkataan buruk, perkataan baik, perbuatan buruk, perbuatan baik. Disitulah ada proses kita untuk mengikuti hal-hal tersebut. Ketika kita sudah mengikuti itu, apabila yang baik, maka akan nilai kebaikan. Tapi jika kita mengikuti perbuatan yang buruk, maka akan bernilai keburukan. Itulah yang mulai menodai kesucian jiwa kita. Dinodai, terus makin ya, ngomongin orang segala macam, kotor nih jiwa nih, hati nih. Nah, hati kalau sudah kotor, bahayanya pesan kebaikan pun tidak akan masuk gitu. Hati kalau kotor, segala macam bentuk kebaikan itu susah untuk ditangkap oleh hati. Dinasehati batu, oh ya susah dinasehatin itu. Kenapa? Kalau hati udah kotor, mengkerat nodanya, sudah parah bahaya, itu dinasihati tidak masuk telinga kanan, keluar kuping kiri. Diceramai tidak mendengar, dikasih pesan-pesan kebaikan tidak mau mendengar, karena sudah hatinya udah keras, sudah membatu, sudah tidak mau menerima kebaikan lagi, sudah tidak sensitif lagi ya kan hal-hal yang baik. Itu bahaya, itu bahaya. Hati yang seperti itu banyak-banyak kepada Allah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bal kal an'am balhum adall. Ada orang-orang yang punya telinga ya, tapi tidak mau mendengar kebaikan. Itu firman Allah yang mengatakan ya, melihat, punya mata untuk melihat tapi tidak melihat hal yang baik. Justru dipergunakan untuk melihat hal-hal yang kurang baik. Bal kal an'am, orang seperti ini lebih hina, lebih bahaya daripada an'am, binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan orang-orang itulah adalah orang-orang yang ghafilun, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lupa, kebanyakan lupa, mengkeras hatinya, tidak bisa menerima lagi pesan kebaikan. Nah, sudah susah. Makanya kita oleh pengersabah disuruh banyakin zikir nih. Banyakin zikir. Karena zikir jari itu adalah salah satu alat yang paling ampuh, dan mesti kita yakini itu alat yang paling ampuh sebagai alat untuk membersihkan seluruh noda dosa yang di dalam diri kita. Satu kali zikir la ilaha illallah sabda pengersabah, 4.000 dosa besar terhapus. Dengan syarat dosa kecil juga kita dihapus. Dibersihkan dengan zikir la ilaha. Kalau orang hatinya bersih, hati kita sudah bersih, kita itu menerima akan perbuatan baik itu menjadi orang yang sensitif gitu. Jadi kita bisa ngeh. Jadi ketika kita melihat seseorang yang sekiranya butuh bantuan, tanpa ia minta bantuan, kita ngeh nih, langsung peka. Wah, saya butuh dibantu, kita bantu. Jadi ringan berbuat kebaikan itu. Berbuat kebaikannya ringan. Bahkan kalau ada orang yang menyampaikan pesan kebaikan,
itu kita mendengar, tapi kita tidak memandang, bukan siapa yang melihat. Kan ada pepatah yang biasa disampaikan oleh santri-santri, unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nah, orang kalau sudah bersih hati itu, yang penting esensi yang disampaikan ini, walaupun itu keluar dari mulut seorang anak-anak misalnya yang sedang belajar kultum. Pangersa Abah itu waktu di Jagat Aras dulu, waktu sering di Jagat Aras periode tahun 2015-2016, itu Pangersa Abah setelah sholat subuh ikut menyimak kultum santri-santri, karena dulu setiap setelah sholat subuh ada kultum. Pangersa Abah menyimak itu kultum yang disampaikan santri, itu disimak oleh Abah teh mendengar. Padahal yang kultum itu waktu itu anak SMP kelas 1, kultumnya dia baca. Tapi Pangersa Abah kan akan kebaikan, beliau sangat peka dan sangat sensitif. Sangat peka akan kebaikan karena di dalam diri beliau sudah bersih. Jadi pendengar itu ya beliau mendengar, menyimak dengan baik. Bahkan beberapa kali pun para santri diberikan contoh oleh Pangersa Abah, dikasih mukadimah oleh Abah, baru dilanjut oleh santri. Nah, itulah kira-kiranya esensi dari Idul Fitri, ya. Jadi kalau perayaan Idul Fitri secara syariatnya itu setahun sekali, tapi dalam amaliyat thorikoh sebulan sekali kita. Apa itu? Manakiban, itu perayaan Idul Fitri. Tapi untuk meraih Idul Fitri tidak ada batas waktu. Selama kita masih bernafas, masih hidup di kolong langit ini, berarti kita punya kesempatan untuk meraih kedudukan Idul Fitri. Hari ini berarti hari ini punya kesempatan untuk meraih kedudukan Idul Fitri. Harus seperti itu. Menjadi seseorang yang bersih hatinya. Karena kalau jadi orang yang bersih itu enak. Kalau seperti Pangersa Abah ya. Pangersa Abah, orang lihatnya pun enak. Gitu. Punya energi kebaikan yang berlimpah. Abah itu punya energi kebaikan yang berlimpah. Makanya jangan heran banyak ikhwan yang datang ke Abah. Kalau punya banyak masalah, hanya dengan melihat Abah saja, sudah tenang dia. Tidak perlu lagi ngomong ke Abah. Tidak perlu lagi dia merengek-rengek depan Abah. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dia mampu merekam, mendapatkan energi kebaikan dari Pangersa Abah. Abah itu duduk diam saja, Abah diam saja, itu kita merasa tertegur. Saya sendiri kalau beberapa sumbah ke Pangersa Abah, kadang Abah hanya tawajuh, kadang beberapa sumbah kan Abah beberapa kali tidak ngomong secara zahir, hanya duduk saja Pangersa Abah itu tawajuh saja. Tapi entah kenapa saya merasa diomeli lah mungkin bahasanya ya. Tertegur itu kayak, aduh, tiba-tiba ada rasa penyesalan, rasa ingin untuk beramal, ingin beramal soleh, punya motivasi untuk melakukan amal kebaikan. Padahal Abah tidak ngomong apapun, Abah tidak ngomong, "Hei, kalian semua murid-murid Abah rajin beramal ya, kita incar, kita cari surga ya, kita akan meraih surga, maka kita harus banyak beramal, semangat beramal." Tidak, nunduk aja, sepanjang subuh, kadang 1 jam nunduk gitu. Kadang kita mah udah pegel itu, udah pegel, ada yang udah pinggangnya dikretek-kretekin, lehernya digini-giniin. Abah mah dari 1 jam lebih itu gini, pernah itu tuh kali. Waduh, gitu. Energi kebaikannya luar biasa. Bersuhbah itu makanya pentingnya suhbah itu biar kita mendapatkan energi kebaikan dari beliau. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, suhbah itu tujuannya ya itu agar kita menjadi tertular solehnya beliau-beliau. Karena sabda Pangersa Abah kan aruh kari. Ruh itu seperti angin. Angin lewat tempat yang wangi, dibawa wangi. Dia. Angin lewat tempat yang bau, ikut bau. Terbawa bau juga. Jadi kalau ingin jadi orang yang wangi, kata Pangersa Abah, ya sering berteman, bergaulah dengan orang yang punya minyak wangi. Kalau ingin jadi orang yang soleh, maka sering-seringlah berkumpul dengan orang yang soleh. Kalau saya berkumpul dengan orang soleh, tanpa dinasihati pun kita nggak usah dinasihati. Ya, kalau saya pribadi, ketika sudah berkumpul dengan orang-orang soleh, para wakil talqin Pangersa Abah, dengan Abah Jagat, ya, itu tergerak sendiri tanpa diajak beramal pun kita tergerak sendiri untuk beramal soleh. Karena ya itu mendapatkan transferan energi kebaikan
untuk melakukan amal kebaikan. Balik lagi kan sabda pengersaban fa'inal arwah yasti ba'duha ba'dun. Sesungguhnya arwah roh itu saling memberi minum satu sama lain, saling mempengaruhi ini. Kalau kita energi kebaikan kita kurang, maka kita tidak akan mampu memberikan pengaruh energi kebaikan kepada orang lain. Justru malah kita yang terjerumus. Makanya ada perkataan mengersaabah itu pernah memberikan sebuah kertas ditulis, ada tulisan bahasa Arab di situ, ditulis kepada diberikan kepada Abah Jagat, yang oleh Abah Jagat disampaikan pada kuliah subuh di mana Cina. Di situ tertulis adalah yang pertama tidak mau bertemu dengan ikhwan, tidak mau datang ke tempat manakiban, dan tidak mau pun bersuhbah dengan syekh mursyid adalah penyebab seseorang turun dari makom umum, dari makom khusus ke makom umum. Dalam artian ketika kita nih seorang ikhwan, kita ikhwan nih, ya apalagi nih kita lagi pada mudik, ada beberapa lagi mudik kayak saya lagi berada lagi di Sulawesi Utara di Manado. Nah, apabila misalnya saya tidak bertemu lagi dengan ikhwan-ikhwan, tidak berkomunikasi dengan para ikhwan lagi, tidak menghadiri tempat manakiban online pun saya tidak ikut, misalnya nauzubillah, ya tidak ikut manakib online ataupun offline tidak ikut, dan tidak bersuhbah dengan guru mursyid, itu adalah akan menjadi penyebab saya turun makom, dalam artian akan malas lagi untuk beramal amaliyah toriko, itu akan turun nih, zikir jaharnya bakal kendor, apalagi amaliyah sunnahnya bakal kendor semua, bahkan cenderung tidak akan mengamalkan. Kalau sudah tidak mengamalkan, ada kemungkinan kata pengersaabah turun ya dari makom umum khusus ke makom umum lagi. Kita kan sudah di makom khusus, kita ini udah makom khusus, insanul khos, ada insan am, insanul khos. Insanul am itu manusia pada umumnya, insanul khos yang khusus. Kita ini udah khusus. Orang bahkan di perumpamannya seperti ini, pada umumnya ya, ahli surga mengantri untuk masuk surga, ahli neraka juga ngantri ke neraka. Ada pengersaabah. Ahli zikir mah terbang menuju Allah. Terbang atau beda atau dengan ngantri. Beda ngantri dengan terbang. Kalau ngantri mah jalan macet-macetan, hari terbang mah terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan surga lagi, incarannya surga mah itu mah harta rampasan, itu mah bonus. Kalau bonus namanya bonus, tidak usah diharapkan, pasti kebagian. Jadi tidak usah mengharapkan surga pun sudah kebagian surga. Tinggal diyakini saja ya. Kalau tidak yakin mah tuh tidak akan merasakan nikmatnya surga. Tidak akan. Harus yakin dulu. Yakin akan apa yang disampaikan pengersaabah. Nah, kita ini sudah masuk internal host. Internal host pulang langsung. Orang menunggu, orang lain kan nunggu dulu. Kalau secara umum, secara syariat, ketika meninggal, nunggu munkar nakir dulu, ditanya munkar nakir, setelah itu baru ditempatkan di alam barzakh dulu, nunggu kiamat segala macam, nunggu hari kebangkitan, nunggu yaumul hisab. Wah, panjang sekali baru penentuan, ya masuk surga atau masuk neraka. Kan pada umumnya seperti itu, dibangun mindsetnya orang umat Islam saat ini, pada umumnya dibangun, ya tidak salah juga, itu tidak salah, benar, karena emang di Quran seperti itu, di hadis juga seperti itu. Yang tadi yang dibacakan oleh Ibu Yuni, itu kan Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ulama ruzikum min haming sama roteris kongkol wahazal ladzi ruziquna min qabli wa utubihi mutasyabiha walum fi azwaji mutahhara wa kum fiha khalidun. Itu kan wabasyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang beriman, analahum jannah, bagi mereka itu surga. Itu orang beriman dan beramal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati analahum jannah tajri min tahtiha anhar, diberikan surga yang di bawahnya ada air sungai-sungai yang mengalir. Tidak salah itu. Memang udah balasan Allah itu. Sudah balasan Allah, sudah ketentuan Allah itu. Cuma kalau kita kan diincar bukan hanya itu. Kita tuh pengen cari nikmatnya ibadah saja. Udah cukup gitu. Bagi saya pribadi,
bisa merasakan nikmat beramal soleh saja, sudah cukup. Itu ya, minimal saya sholat bisa khusyuk, saya bisa ringan melakukan amal kebaikan, tidak tidak merasa malas ketika amalia. Ya intinya kalau sudah bisa merasakan kesenangan ketika beramal soleh, itu bagi saya sudah nikmat yang luar biasa, nikmat mahal itu, nikmat mahal bagi saya. Enak kan ya, kalau lihat pangersa Abah itu kalau beramal, kalau sholat itu dulu periode tahun 2017 2018 beberapa kali saya sempat sholat di belakang pangersa Abah di Masjid Betu Siri, karena waktu itu juga Ikhwan belum terlalu ramai karena pangersa Abah masih keliling, jadi yang suhbah pun masih sedikit-sedikit, sehingga masih ada kesempatan lah, peluang untuk sholat, untuk ikut Abah. Jadi ketika azan berkumandang, Abah keluar madrasah, ikut dari belakang, dan beberapa kali lihat Abah sholat itu enak, Abah sholat itu, ya Allah enak banget itu sholat, gimana caranya sholat bisa enak gitu loh, enak. Pengen seperti itu gitu. Jadi orang yang ringan. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang ringan, senang dan tenang dalam beramal soleh dan beramaliyah, musib khususnya, menjadi orang-orang yang meraih kedudukan Idul Fitri. Berkati wa hormati Fatihah. Mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi karena sekarang sudah di sini sudah pukul 2.57, 14.57. 3 menit lagi jam 3. Jadi di Manado itu kita 1 jam lebih cepat daripada daerah Indonesia Barat. Kita 1 jam lebih cepat, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke sholat asar untuk wilayah Indonesia Tengah di daerah Manado. Dari saya sekian, mohon segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.